kembali lagi, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi jangan cuma asal nyemplung, FOMO. Belum pernah mulai trading hanya karena kata teman. Selamat datang di podcast Bicara Uang dari Mirai Asset Sekuritas barengan sama Reza Al-Kadri di sini. Udah siap untuk ngobrol-ngobrol dan pastinya sharing-sharing insight dan juga informasi-informasi menarik dari bintang tamu kita untuk kali ini. Sedikit ngomongin soal bintang tamu kita pengen ngomongin juga soal tema mapan trading. Ini kayaknya yang ditunggu sama banyak sahabat Mirai Asset di luar sana ya. Karena pengen mapan trading, pengen tahu jurus-jurusnya bagaimana. Nah ini pas banget karena kita udah ditemenin barengan sama tamu kita, seorang senior investment specialist yang udah menangani lebih dari 2.000 nasabah, pemegang berbagai sertifikasi profesional, dan udah 5 kali berturut-turut jadi Best Employee of the Month di tahun 2025 di Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Tepuk tangan lu dong untuk Angelica Jonathan. Thank you, Mas Reza. Ini seneng banget loh bisa ngobrol sama seorang yang kayaknya hari-harinya sibuk dengan nasabah, hari-harinya sibuk gimana caranya bisa memberikan yang terbaik buat nasabah. Bisa aja. Jadi kita cuma punya waktu 15 menit katanya. Oh gitu ya. Oke. Kita kerja tayang ya. Tapi aku pengen nanya dulu, emang bener 2.000 nasabah, Mbak? Iya, 2.000 nasabah kurang lebih. 2.000 dan ini kan 2025 masih berjalan nih ya. Berarti masih ada kemungkinan nambah lagi dong sebenarnya. Ya, tentu Bang. Oke. Silakan DM lah, nggak usah. Belum. Baru mulai kok langsung ini ya. Tapi mungkin banyak yang udah kenal Mbak Angel lewat TikTok sama edukasi sahamnya. Ada juga mungkin yang baru pertama kali ngelihat nih, oh ini yang namanya Mbak Angel nih. Atau mungkin ternyata ini mah udah kenal nih. Tapi buat yang mungkin belum kenal di luar sana gitu ya, boleh cerita dikit gak sih sosok Angelica Jonathan di balik layar seorang investment specialist di Mirai Asset Sekuritas, siapakah dia? Oke. Ya, thank you ya Mas Reza ya udah diundang di sini juga. Thank you banget ya. Balik lagi sih untuk investment specialist itu salah satu spesialnya Mirai juga sebenarnya. Kenapa? Karena investment specialist itu adalah seorang edukator maupun orang yang menghandle nasabah, Mas. Jadi ketika Mas Reza itu menjadi nasabah Mirai Asset, jadi Mas Reza itu akan dapat investment specialist supaya menjadi teman diskusi untuk mendapatkan informasi. Nah itulah salah satu investment specialist gitu. Jadi ya kesehariannya, backgroundnya kita akan menghandle klien, ya. Kita akan memberikan informasi terupdate setiap harinya, kondisi tentang pasar modal, kondisi tentang ekonomi maupun kondisi saham-saham yang mungkin bisa dipantau nih setiap harinya. Gitu Mas Reza. Ya jadi kalau misalnya nasabah pengen tukar pikiran, pengen sekedar nanya-nanya, atau mungkin minta nasihat gitu ya. Nasihatnya soal, iya Mbak aku baru diputusin, nggak gitu ya? Nggak juga sih, nanti saya jadi ikutan curhat tuh. Tapi kalau kita ngomongin soal Mbak Angel sendiri, berarti kesibukannya sehari-hari emang ngurusin nasabah aja atau ternyata ada kesibukan lain atau gimana? Ya, fullnya ngurusin nasabah sambil handling dan kita mengedukasi. Ya, kita mengedukasi nasabah yang sudah di Mirai ataupun yang akan menjadi nasabah. Enak nih kalau ngomongin soal edukasi, apalagi edukasinya soal mapan trading. Yes. Nah ini kalau menurut Mbak Angel sendiri ya, sebenarnya arti mapan dalam dunia trading dan investasi itu apa? Ini soal uang, pengalaman, mindset atau gimana nih? Ngomongin tentang mapan trading itu kita fokusnya nggak cuma soal kekayaan. Maksudnya karena dia udah banyak modalnya kita katakan dia mapan, bukan. Tapi lebih ke bagaimana mindset kita dan gaya dari trading kita itu sudah lebih stabil. Ya, jadi itu ngomongin mapan. Karena apa yang kita tradingkan, apa yang kita lakukan, kita sudah tahu maksudnya dan tujuannya. Itu namanya mapan. Gitu. Jadi fokusnya adalah kita tahu nih apa yang mau kita lakukan ketika kita mau trading. Jadi nggak cuma asal, apalagi yang coba dengar kata dari pom-poman. Karena di dalam dunia persahaman ataupun intinya trading, kalau kita cuma mengandalkan modal, mau modalnya besar, mau modalnya kecil, kalau kita tidak paham tujuan kita utamanya apa, lama-lama modal itu bisa habis. Gitu. Jadi emang untuk bisa dalam arti mencapai mapan itu, harus ada yang namanya edukasi dulu kan? Harus ada namanya pemahaman, edukasi dulu. Benar. Jadi kayak nggak bisa tiba-tiba mapan berdasarkan info-info yang nggak jelas kabarnya dari mana, atau mungkin bisikan-bisikan yang jelas dari mana. Ya emang udah pasti adalah harus teredukasi terlebih dahulu. Di situ mungkin bisa dibilang perannya Mbak Angel terhadap nasabah-nasabahnya. Yes, that's it. Ngomongin soal background Mbak Angel juga nih ya. Ini yang aku boleh cek ke Mbak Angel ya. Sebelum berada di dunia sekuritas seperti sekarang,
dulu berkarirnya di dunia perbankan. Ya, betul. Ngurusin nasabah-nasabah prioritas. Betul. Apa pelajaran paling berharga, Mbak, menangani nasabah-nasabah prioritas? Jadi yang paling berharga salah satunya gini, ketika di perbankan, saya jadi lebih paham tentang produk pasar uang ya. Oke. Produk pasar uang, tapi nggak cuma pasar uang, di situ juga ada pasar modal. Karena kan akan menjelaskan bagaimana kita menghandle nasabah, itu mereka kan kalau ngomongin prioritas kan mereka sudah punya dana ya, Betul sudah sekali. punya modal. Tapi kan mereka itu banyak profilnya dan backgroundnya, Ya. nggak cuma orang-orang ekonom, Betul. ya orang-orang yang dokter atau mungkin apapun itu, Ya, dan atau mereka bisnis di sektor yang mungkin bahkan bisa jadi nggak paham tentang yang namanya bagaimana menghandle Oke. uang mereka. Tapi Maksudnya uangnya banyak. uangnya banyak. Nah, ini mau dikemanain? Nah, itu akhirnya kita sebagai banker gitu ya, kita pun bisa menghandle dan kita akan memberikan konsultasi kepada mereka Oke. supaya dana tabungan mereka ini bisa bertumbuh. Hmm. Nah, jadi yang pertama saya mendapatkan edukasi yang oke banget gitu ya. Jadi ini loh Pak, dana ini Bapak bisa sisihkan ke sini, dan ke sini. Jadi kita akan belajar diversifikasi portofolio. Oke. Gitu, itu yang paling pertama. Jadi diversifikasi portofolio itu yang dapat saya pelajari di banking. Oh, oke. Dan ketika saya masuk di pasar modal, alhasil jadi saya bisa membedakan dan memberikan pandangan kepada nasabah. Jadi nggak hanya dari pasar uang tapi pasar modal. Gitu, diversifikasi portofolio. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, communication skill maupun dari analisa. Ya. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada nasabah tergantung dari kondisi ekonomi saat ini. Bapak saat ini baiknya condongnya kemana ya? Oh, saat ini pendapatan tetap sedang masuk ke dalam efek positif lah. Sehingga oke nih kalau kita masuk pendapatan tetap dulu, kayak gitu, obligasi contohnya. Ya. Atau oke, karena beritanya sekarang sudah condong positif untuk ke pasar modal, ya nanti kita akan alihkan Bapak untuk ke saham. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa dapetin banyak diversifikasi portofolio sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini seperti apa, gitu. Ya berarti kan untuk bisa menghandle nasabah ya. Di satu sisi kita harus tahu backgroundnya dia seperti apa. Betul, profil risiko. Cara berkomunikasinya seperti apa, profil risikonya yang tadi Mbak bilang konservatif atau enggak, atau ternyata emang siap untuk high risk gitu ya. Kan setiap orang berbeda-beda ya. Jadi dengan menangani nasabah-nasabah prioritas itu, yang akhirnya ketika berada di Mirai Asset Sekuritas Indonesia membuat Mbak tuh dalam waktu singkat bisa dapetin 2.000 nasabah. Ya, kurang lebih karena kita mencoba memahami ya. Jadi awal kalau misalnya ada nasabah yang calon nasabah bertanya, itu pasti yang saya tanyakan, kita pahami dulu profil risiko Bapak ya, gitu ya. Karena kita akan menyesuaikan nih Bapak cocoknya seperti apa dan kemana arah tujuan investasinya. Nah, profil risiko itu nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu profil risikonya apa, itu kita bisa pahami dan kita bisa akan sesuaikan diversifikasi portonya akan kemana. Gitu. Satu persatu diajak komunikasi. Ya, betul. Ya mungkin hal-hal kayak gitu juga yang membuat Mbak dapat ini ya penghargaan 5 kali berturut-turut. Ya, mungkin ya. Tapi di luar itu kira-kira ada nggak sih kayak ya sebenarnya resepnya dari Mbak sendiri yang akhirnya ini diulang kali berlakukan barengan sama nasabah-nasabah lain itu selalu berhasil? Overall yes, karena memang apa yang dilakukan itu kita fokusnya kepada kebutuhan mereka. Ya, jadi supaya apa yang mereka tujuannya nih kemana nih? Misalnya tujuannya ke Bandung gitu ya. Ya kita tentukan jalannya gitu ya. Jangan sampai dari Bandung lo tujuannya malah jadi ke Sukabumi ya, kan nggak nyampe gitu. Jadi kita harus tahu dulu mappingnya kemana. Kita sudah tahu, nasabah tinggal jalani gitu. Ya mungkin berarti pertanyaan-pertanyaan di awal adalah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya, kita kenali dulu profil risikonya apa. Baru kita akan cek juga tujuannya gitu. Pernah nggak sih Mbak dapat nasabah yang kayak tujuannya apa? Aku mau kaya gitu, ada? Sering. Kayak aku mau kaya gitu ya, atau enggak aku pengen langsung dapat cuan gede, itu banyak. Padahal baru banget nyemplung di saham. Baru banget. Itu berarti salah satu yang sering terjadi kah atau ada kasus-kasus lain? Banyak. Nanti ada deh ceritanya seru-seru banget ya. Jadi ada lagi nanti yang awalnya intinya baru banget Mbak, baru aja curhat ke kita gitu kan. Aku baru mau banget belajar saham. Aku mulai dari mana ya? Gitu ya. Aku mulai dari mana? Oke, kita akan belajar dulu, pahami profil risikonya dulu nih dan tujuannya Kakak untuk apa? Karena ini baru belajar saham. Oke, nanti biasanya saya sarankan satu, pelajari dulu aja cara jual belinya. Pelajari basic saham itu gimana dan mindsetnya. Mindsetnya ya, jadi mindsetnya sudah jelas, sudah tahu arahnya kemana, baru kita jalanin. Nggak tahu tadi mereka baru mulai tiba-tiba langsung hajar semua all in.
Nah, giliran nyangkut sampai dalam gitu ya, panik. Nah, itu. Aduh, ketemu nasabah-nasabah panik itu harus menenangkannya juga butuh komunikasi yang bagus ya. Betul. Ada lagi nggak cerita-cerita mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibilang gini, ini unik atau mungkin pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman yang lucu gitu, ada nggak sih? Karena kan 2000 lebih nasabah nih, Iya. pasti ceritanya macam-macam dong. Banyak banget gitu ya. Jadi ya setiap hari isi dari chat saya itu Oke. semuanya penuh dengan kisah. Gitu ya. Jadi isinya itu kalau ngomongin tentang uniknya nasabah itu Ya. ada cerita sedikit ya. Sedikit aja nggak apa-apa. Ini salah satunya backgroundnya adalah dia adalah ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga dia tahu nih profil risikonya adalah paham kalau setiap pagi itu kerjaannya itu harus nyiapin makanan suami dan Oke. anak. Oke. Terus belum lagi pergi antar sekolah. Antar sekolah. Ya, kita udah obrolin kalau seperti itu berarti menu BSJP atau beli sore jual pagi itu kurang cocok. Oh. Gitu ya nanti ini ya. Iya, nanti dikit Beli lagi ya. sore jual Oke. pagi itu nggak cocok gitu Oke. ya. Karena apa? Takutnya ke-skip untuk jualan. Mhm. Tapi ternyata tetap dipaksain gitu ya. Pagi-pagi padahal itu saham udah naik tuh menunya. Ini udah waktunya nih, bisa nih. Iya. Cabut nih. Iya take gitu kan. profit nih. Taking profit nih. Iya. Lupa lagi nyetir. Ya Allah. Gitu kan, lupa lagi nyetir. Terus pas udah harganya turun baru lah ngechat. Hah. Cici ini sama diapain? Ya kayak gitu. Terus ada lagi nasabah-nasabah yang mau pensiun, ada bapak Oke. yang mau pensiun gitu ya, dan dia udah tahu akan ada dapat dana pensiun kan, Iya. biasa ya, ini sering sekali ya, Oke. dana pensiun. Nah ngomongin dana pensiun berarti dana tersebut tuh kalau bisa low risk. Oke. Jangan sampai yang namanya juga kan untuk pensiun Betul, ya, betul. berarti kan untuk masa hidup Betul. selanjutnya gitu Betul. ya, karena kita nggak punya usaha produktif lagi ya, atau pemasukan produktif lah ibaratnya. Nah, ya udah kita akan fokusin tuh bagaimana kita akan mengelola dana tersebut. Berarti pemilihan sahamnya harus yang low volatil, Oke. good fundamental, Betul. begitu ya, dan yang bisa konsisten memberikan dividen setiap Oke, tahun. Jadi oke. kita udah hitung-hitungan nih, kira-kira Bapak akan dapat segini dari dana yang Bapak masukkan. Awalnya kan nurut-nurut aja gitu Oke. kan, cuma ngelihat di running thread atau ngelihat di HP-nya Iya. gitu ya, di Loh, aplikasi loh, platform, ini kok hijau ya, ini menarik ya. Terus belum lagi kata temennya beli aja yang itu gitu ya, terus langsung beli gitu kan. Terus giliran nyangkut baru, Mbak ini harus diapain ya. Nah itu sometimes kayak gitu. Jadi kadang Ya. apa yang sudah diobrolin Ya. nanti di pertengahan jalan berubah-berubah dikit gitu Oke. ya. Tapi kan di satu sisi berarti harus tetap iya Pak, iya Bu. Oh tentu Harus kayak gitu ya. Iya, harus kita kasih pengertian. Iya, Karena benar, apa? benar. Memang kalau di dunia kita baru mulai ya trading saham itu pasti ada pernah yang ngerasain namanya jatuh bangun lah. Oke. Saya yakin dan percaya di sini nggak mungkin nggak ada yang nggak pernah loss. Ya. Gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa minimalisir lossnya? Gitu. Kadang banyak sekali trader ataupun pemula yang baru masuk itu nyemplung karena tidak ada mentor, mereka lossnya bisa besar banget. Betul. Dan Besar banget. Uang belajarnya besar banget. habis itu kena mentalnya. Kena mental dan langsung. akhirnya mengatakan bahwa saham itu Iya. itu gitu ya. Nah, itu harapannya jadi berkurang. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu ya uang belajar kita tuh akan lebih kecil Iya, gitu. iya. Intinya dalam saham itu tidak ada yang tidak loss ya. Pasti pernah loss, tapi loss itu bisa jadi uang belajar, bahkan bisa menjadi proses profit yang tertunda. Itu aja sih. Iya, makanya di satu sisi kita balik ke awal, Ya. semua tuh butuh yang namanya edukasi. Betul. Dan salah satu cara untuk enaknya kalau misalnya edukasi itu ditemenin Ya. barengan sama orang yang udah pernah nyemplung di sana, ya disitulah peran Mbak Angel. Oke, ketemu sama banyak nasabah-nasabah dengan berbagai macam background yang menarik gitu ya. Gimana caranya Mbak Angel tuh ngebagi menunya nih? Ada investing, ada swing, ada menu trading juga tadi udah disebut soal BSPJ, Iya. beli sore jual pagi, atau ada satu lagi BPJS, beli pagi jual sore. Oke. Ini menu-menu ini bisa dijelasin nggak sih konsep setiap menunya nih Oke. ke sahabat Mirae Asset di luar sana? Sebelum saya jelasin soal menunya, kita belajar dulu profil risikonya. Oke. Karena dari setiap menu itu harus paham profil risikonya, ya. Karena dari setiap menu itu dia akan naik tuh tingkatannya dari yang low risk sampai dengan ke yang risk banget gitu ya. Jadi kalau ngomongin profil risiko itu ada 3, Mas. Ya, jadi 3 itu yang pertama itu sifatnya konservatif. Oke. Kalau konservatif ini biasanya orang-orang yang tidak terlalu berani hal-hal yang berisiko. Ya. Atau ibaratnya gampang deg-degan, gampang naik asam lambung gitu ya. Ah, saya banget. Gitu ya. Jadi mereka akan mencari yang
santai aja karena Ya. memang pengennya santai. Saya Ya. mau investing, saya pengennya santai aja gitu ya. Ya dalam setahun bisa 5-10% misalnya itu juga nggak masalah. Nah itu Ya. biasanya tipe orang-orang yang konservatif. Oke. Sehingga pemilihan saham mereka itu akan lebih fokus ke good fundamental dan low volatility. Itu untuk yang konservatif. Lalu yang kedua kita akan masuk ke moderat. Nah moderat ini udah mulai tengah-tengah nih Oke. kata dia. Jadi kalau loss 10%, 7%, maksudnya floating loss ya. Oke. 7, 10%, 15% masih oke lah floating loss-nya. Nggak akan stres-stres banget gitu ya. Oke. Nah, mereka masih bisa ngambil itu. Mereka akan pisahin tuh portonya misalnya 50% untuk yang saham-saham agak volatil high risk, 50%-nya untuk yang santai ataupun untuk ngejar dividen. Biasanya gitu. Nah, kalau untuk yang agresif ini memang biasanya masih menggebu-gebu dan mereka sanggup ataupun oke untuk mengejar risiko. Gitu. Jadi pilihan sahamnya itu bisa jadi saham-saham yang memang sangat volatil kebanyakan. Malah mereka nggak suka tuh yang gerakannya cuma di situ-situ aja biasanya. Nah itu sifatnya yang risk taker gitu ya. Nah di sini barulah kita pahami nih teman-teman gitu ya. Jadi ketika kita sudah paham gitu ya posisi dari profil risiko kita sendiri, kita akan melakukan penyesuaian terhadap pemilihan saham dan gaya trading kita. Ini orang ini konservatif nih. Ya. Caranya seperti ini. Konservatif, gampang naik asam lambung atau nggak bisa tuh ngelihat minus 5% gitu ya. Nanti nggak bisa tidur biasanya. Nah, baiknya itu disesuaikan portonya gitu ya. Pemilihan sahamnya carilah yang nggak volatil banget dan fundamentalnya nyaman aman gitu. Jadi ditinggal tidur pun mereka santai. Gitu. Itu ya. Moderat itu biasanya mereka udah mulai tengah-tengah nih, nggak apa-apa turun 10% gitu ya. Kuat kok aku gitu. Wah, kuat aku dan mereka udah lebih paham lagi. Justru makin turun saya bisa jadi masuk lagi nanti gitu ya. Itu bisa jadi. Nah, masuk dari profil risiko kita udah tahu nih. Oke, anggaplah saya moderat deh. Nah, mereka akan nyesuaiin. Oke, 50% porto untuk investing misalnya gitu ya. Jadi ngomongin saya akan cari saham yang good fundamental. Gitu ya, saya akan nyari yang good fundamental, dia akan pisahin, lalu yang 50%-nya lagi yang volatil sedikit gitu ya. Nanti mereka akan biasa tuh, santai gitu ya, karena mereka udah tahu risikonya. Nah, jadilah masuk nih kita ke gaya trading gitu ya Mas ya. Ngomongin investing, nah namanya investing. Investing itu bisa 1 tahun, bahkan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu namanya investing. Jangka panjang. Nah, karena jangka panjang kita akan lebih ngomongin tentang saham-saham yang good fundamental. Ya, kita akan mencari bahwa saham ini memang layak untuk kita beli. Untuk jangka panjang. Karena apa? Beli saham berarti beli perusahaannya, beli bisnisnya. Kalau kita tahu prospek kedepannya bagus ya, kita akan aman dan nyaman gitu ya. Atau saham ini tuh konsisten untuk mencetak laba misalnya dan memberikan dividen. Nah, itu untuk investing ya. Lanjut kita akan ke swing. Nah, swing cocok nih untuk para pedagang, para karyawan yang memang mereka nggak bisa terlalu konsisten ngebuka porto terus atau mantauin market terus. Nah, karena kalau swing itu bisa harian, mingguan sampai ya bulanan lah. Kita mencari saham-saham yang potensially uptrend atau yang geraknya udah mulai naik, dia akan entry di area bawahnya gitu. Dia akan cicil, ketika nanti harga sahamnya naik, dia tinggal taking profit gitu. Jadi nggak harus yang kayak setiap hari tuh mantau market gitu. Cukup sehari ngelihat aja pergerakannya masih sini, ya udah santai lagi gitu. Gitu. Atau dia udah bisa pasang automatic order kan. Di Mirai kan ada automatic order kan. Jadi dia tinggal pasang automatic ordernya selama sebulan ke depan misalnya, di mana area stop loss, di mana area taking profit. Kalau udah sampai ya tiba-tiba kejual, udah itu aja. Itu enaknya. Itu yang paling enak ya. Enaknya so far itu untuk yang swing ya. Untuk yang memang nggak bisa mantau market. Betul, buat yang sehari-hari kerja, sehari-hari punya kesibukan. Berikutnya. Nah, masuklah kita di sini udah mulai naik nih high risk-nya. Kenapa? Karena trading itu terlihat dari time frame-nya juga. Semakin cepat time frame-nya berarti semakin tinggi risikonya. Karena saham tersebut momentumnya itu biasanya di hari-hari itu aja gitu, sehingga perlu banget dipantau dan membutuhkan kecepatan maupun kedisiplinan gitu. Nah kita masuk nih contoh scalping ya. Scalping itu bisa jual beli dalam menitan Mas. Kadang baru beli 1 menit udah naik nih 2%, kita taking profit ambil gitu. Dan biasanya kenapa dibilang risk? Karena saham yang kita beli itu kadang sahamnya kita nggak tahu itu saham apa. Maksudnya saham apa tuh dalam artian ya kita langsung buy aja karena ada momentum di hari itu. Rame tiba-tiba ada kenaikan tiba-tiba gitu ya. Ya langsung entry. Ya ketika naik 2%, 3% cut, udah beres.
taking profit kayak gitu. Tapi apa? Ingat, karena kita nggak tahu ini sahamnya apa, belum tentu fundamentalnya juga bagus atau enggak, atau mungkin saham ini baru bangun dari tidurnya misalnya, dari angka 50 gocap gitu kan. Jangan sampai kita malah terkurung lagi ke 50. Karena kita nggak mau yang namanya cut loss. Karena ya tadi, kita beli scalping ini masa momentum. Kalau momentumnya udah habis ya bisa jadi turunnya signifikan juga. Bisa jadi ternyata malah rugi gitu ya. Jadi rugi nanti. Itu untuk scalping. Nah, BSJP beli sore, jual pagi. Jadi kita fokusnya itu gaya tradingnya kita beli nih sore. Kita beli sorenya, kira-kira kalau saham ini menarik, besok pagi itu langsung dijual. Naik 1 sampai dengan 3% aja kita jual biasanya. Ini sore itu berarti sebelum market close gitu ya berarti? Sebelum market close. Kadang ya jam 15.40 sampai 15.59 lah. Oh gitu? Kita buy. Detik-detik iya. terakhir banget tuh. Justru kita cari yang saham-saham menarik. Gitu. Saham-saham yang kisaran ini hari ini rame banget. Besok tuh masih ada potensi untuk rame lagi. Itu namanya beli sore jual pagi. Jadi pas udah market close, tapi beritanya masih ada, masih diobrolin. Tujuannya kenapa jual pagi coba? Karena kita masih mengambil momentum orang-orang yang belum punya barang kemarin. Mereka kan FOMO biasanya besoknya. Make sense banget lagi ya gitu. Nah, kan banyak kan orang-orang yang kemarin ini harganya ARA loh. Gitu kan, beli gitu. Belinya pasti kan dia tahu kalau ini harga akan naik kan. Dia akan naikin harga dong. Nah bisa ada gap up naik gitu. Nah itu BSJP namanya. Nah karena sama tetap gerak cepat, jadi memang wajib itu termasuk yang dalam high risk. Jadi kayak harus dipantengin terus juga. Tetap gitu. pantauin. Kalau dia pagi-pagi nggak bisa mantau ya jangan dipaksain. Gitu. Berikutnya yang beli pagi jual sore gimana? Beli pagi jual sore. Jadi nanti pagi-pagi trader itu menganalisa. Trader itu menganalisa ini saham menarik gak ya? Kalau misalnya ada koreksi tipis-tipis atau ada momentum di pagi itu, dia akan beli tuh. Ya, dia tungguin, dia pasang taking profit area gitu ya. Misalnya dia mau kerja kemana atau mau ngelakuin aktivitas lain boleh gitu ya. Asal dia udah pasang area taking profit dan stop loss-nya. Jadi beli pagi, jual sore. Enaknya di Miraya ada semua tuh. Ada semua, automatic order ada semua. Jadi gampang banget ya. Jadi close gitu kan, aplikasinya kitanya kerja ngelakuin kegiatan nanti jalan sendiri. Udah taking profit sendiri gitu taking ya. Profit sendiri. Asal ditentuin jangan lupa gitu. Iya, tetap tapi jangan lupa ya dipasang. Bener. Jadi kan kalau kayak gini semua ya, salah satu yang penting banget adalah kita bisa dapetin informasinya. Betul. Kita bisa dapetin berita-beritanya. Makanya ada kegiatan-kegiatan kayak weekly stock pick. Betul. Ada juga live trading via Zoom. Ini udah dilakuin Mbak Angel dan juga di TikTok juga ada kegiatan-kegiatannya. Tapi kalau boleh ditanya ya, dan mungkin kita pengen tahu POV dari Mbak Angel sendiri, seberapa penting sih sebenarnya edukasi real time buat ngebantu nasabah? Menurut saya sih penting sekali ya. Jadi tujuannya begini, kenapa kita edukasikan real time? Tujuannya supaya nasabah yang entah pemula, baru mau memulai, mereka bisa melihat contohnya dulu. Gitu. Karena kebanyakan mereka bingung. Mulainya dari mana ya, gitu ya. Sedangkan kalau kita kasih real time, mereka akan ngelihat bagaimana kita memulai dari awal. Melakukan persiapan dari awal, mulai dari buka open platformnya, lalu kita melihat ini strateginya, kita akan screening sahamnya yang potensial untuk kita pantau hari ini apa, gitu ya. Lalu kita buat trading plan-nya. Ya, jadi ketika semuanya jelas, kan semua terarah tuh, ya semua terarah, tinggal eksekusi. Iya benar. Gitu. Nah, saya selalu ngomong ke nasabah saya yang mungkin masih baru. Kadang mereka ngomong, "Ci, aku masih pemula, gimana ya Ci ya?" gitu ya. Belum ngerti saham Ci, gimana? Intinya kalau saya Zoom atau saya lagi TikTok live, monggo tonton dulu aja. Mau ngerti nggak ngerti tonton. Karena apa? Nanti lama-kelamaan ngerti. Dibandingkan kita cuma baca buku tapi nggak bisa lihat prakteknya. Nanti lama-lama ya gitu terus gitu ya. Kalau di saham atau kita mau trading itu to be honestly nggak bisa cuma dari cara baca buku aja. Cara buku kita pelajari dalam-dalam gitu ya, tapi kita nggak praktek, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika praktek yang dipelajari atau yang jadi tantangan adalah psikologi. Psikologi ketika kita udah benar-benar nyemplung ke situ. Karena kan itu ngomongin uang ya. Gimana caranya kita menghandle uang kita bisa bertumbuh atau malah jadi loss. Gitu. Butuh ketenangan. Butuh hal-hal yang mungkin secara teori kita mungkin bisa baca. Tapi kan balik lagi ini semua kan ke prakteknya. Betul, gitu ya. Kebanyakan kita udah tahu nih, oh ini
teorinya sih harus begini, teorinya akan begini, akan ke arah sini gitu ya. Tapi sepanjang jalan ketika kita mulai prakteknya, kita nyemplung nih di dalam sahamnya, itu kadang hati tuh atau pikiran tuh jadi kadang agak nggak sinkron. Udah di dalam nih, tapi kok tiba-tiba galau ya, karena kan naik gejolak turun naik. Yang udah tahu mau taking profit di 100 misalnya, harga saham kita beli di 80 gitu ya, terus harganya udah naik ke 90, hati tuh galau. Yang tadinya mau taking profit di 100 apa TP aja ya gitu, kayak gitu sih. Hal-hal kayak gini kan juga pasti nggak lepas dari yang namanya manajemen emosi sama psikologi ya Mbak ya? Betul. Kalau menurut Mbak Angel sendiri gimana caranya ya untuk ngendaliin emosi? Apalagi kalau market lagi volatile nih, supaya tetap disiplin dan nggak FOMO. Ini paling penting nih, FOMO, fear missing out, takut ketinggalan barang gitu ya. Tadi yang Mas sudah sempat omongin kuncinya, apa? Tahu tujuan tradingnya apa. Iya sih benar. Saya selalu ngomong ke nasabah, sampai nasabah bilang, ini udah melekat nih di otak. Karena setiap saya baru mau mulai live ataupun kasih Zoom, saya selalu yang diomongin tujuan tradingnya apa. Jadi gini, ketika kita duduk gitu ya, terus kita mau trading nih misalnya, atau kita mau analisa, satu, tahu dulu kita mau yang tadi, gaya tradingnya kita lagi mau apa nih. Kita lagi mau cari saham investing, lagi mau cari saham buat nge-swing, atau buat scalping. Karena apa? Masing-masing dari gaya trading itu punya strateginya masing-masing. Jangan sampai apa yang udah kita niatin itu diubah di tengah jalan. Banyak banget nih yang niatnya scalping. Kita kan tahu scalping itu apa sih? Trading saat momentum saham itu hari itu naik 2-3% kita taking profit, tapi wajib apa? Stop loss. Jangan ditunda-tunda gitu ya, karena kita nggak tahu dia turun bisa sampai berapa. Karena scalping itu kebanyakan kita beli di harga atas, karena beli di harga yang lagi tinggi-tingginya misalnya. Ya kalau kita nggak mau stop loss bisa jadi turunnya bisa dalam tuh. Iya benar. Ujungnya jadi di swing. Nggak taunya ujung-ujungnya tidur ke saham 50. Aduh. Jadi apa? Investor dadakan. Benar. Udah 50 setiap apa ya? Jadi ujung-ujungnya ya jadi investing nih gitu kan. Orang main scalping jadi investing. Nah itu jadi tujuannya Pak. Jadi kita lebih tadi nggak gampang asam lambung, nggak gampang naik tuh asam lambungnya. Kenapa? Karena kalau kita paham resiko yang mau kita tuju gitu ya. Misal, hari ini mau scalping. Scalping nih kan. Saham ini menarik. Taking profit 1-2% misalnya. Stop loss wajib 3%. Udah tanpa Bu kita tahu kalau dia turun ke 3% kita out. Udah sesimpel itu. Akhirnya kita cari lagi saham lain, bikin lagi trading plan-nya sesuai scalping-nya. Jadi nggak diganti-ganti. Coba bayangin, turun, didiemin nih. Tadi cuma loss 5%. Didiemin lagi nih, jadi 10%. Loh bentar kok jadi banyak gitu kan. Jadi bingung nanti lama-lama. Apalagi yang sekarang lagi rame ya saham tidur ya. Yang katanya mau dibawa sampai dengan berapa ratus ribu itu harganya. Jadi kan sekarang malah bertengger di 50 contohnya gitu. Maksud saya itu sebagai contoh gitu. Akhirnya kan jadi kepikiran, ini gimana ya, ini saham aku gimana ya nanti ya gitu. Tapi pernah gak sih Mbak ada nasabah yang mungkin tujuan awalnya contoh ya, tujuan awalnya dia investing, tapi along the way nih dia berubah, kayaknya aku sekarang lebih pengen yang high risk deh. Itu bisa gak sih? Bisa, tentu bisa. Intinya yang penting tadi kita tahu yang penting ketika kita analisa dulu nih, ini tujuannya apa dulu. Kalau memang dari awal kita udah mau scalping, kita udah tahu strateginya gimana. Kalau kita mau nge-swing, kita udah tahu nih kalau swing kan lebih santai, area stop loss-nya bisa lebih disesuaikan, tapi money manajemennya tetap jalan, ya kan? Kita tahu taking profit-nya, kita udah bisa sesuaikan. Sama yang orang-orang yang mau investing juga nggak masalah. Investing fokus di saham-saham yang mau dia invest, ya. Tapi kalau dia mau nge-swing atau mau scalping juga ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi dia tinggal beli saham lain yang mau dia fokusin untuk swing ataupun investing. Jadi intinya tetap diversifikasi itu tetap penting juga ya, Mbak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang ternyata yang dia buat investing itu cuma 2 atau 3 saham, sisanya yang lain buat swing nggak masalah. Tadi yang penting adalah tahu tujuannya. Tahu tujuannya, gitu. Jadi kita nggak terombang-ambing nih. Tiba-tiba di tengah jalan ini harus diapain ya, gitu. Ini aku mulai makin kesini makin mulai ngerti kenapa Mbak Angel tuh punya 2000 nasabah karena cara ngejelasinnya tuh enak dan gampang diterima gitu ya. Padahal kalau kita boleh, ini kalau kata orang sih flexing dikit ya. Sertifikasi banyak banget nih kayaknya. Yang aku sebutin nih AWP, AWP. Terus ada CRA, CRE. CSA. TOT level 4.
ada WPPE. Ya. Itu semua di pasar modal dan wealth planner sih. Oke. Jadi AWP Associate Wealth Planner. Oke. Jadi kita sebagai perencana keuangan. Oke. Lalu juga CTA ya, Certified Technical Analyst. Jadi Oke. kita sebagai analis teknikal. Oke. Dan CSA Certified Securities Analyst sama kita juga sebagai analis di pasar modal, lebih ke fundamental tapi teknikal juga. Gitu. Kalau CRA itu Certified Risk Analyst sebagai analis risiko. Ya, kalau TOT itu saya udah masuk di level 4, level instruktur. Jadi training of trainer, bahwa kalau saya itu udah bisa untuk memberikan edukasi atau membuat sebuah edukasi sendiri. Karena sesuai dengan SKKNI Indonesia gitu. Dari semua ilmu yang didapat yang udah tinggi begini ya, tapi harus ketemu barengan sama nasabah yang mungkin pemula. Gimana cara ngejelasinnya, Mbak? Contohnya nih. Aku ibu-ibu nih. Gimana cara ngejelasinnya seputar saham dan lain-lain? Nah gini, kan memang pasti kalau ibu-ibu biasanya kan taunya yang di dapur, misal contoh aja gitu ya, yang memang fokusnya di ibu rumah tangga misalnya, atau memang kegiatannya yang lain. Saya usahakan untuk membuat gaya bahasa yang mereka biasa temukan sehari-hari. Contoh misalnya ngomongin tentang Mbak maksud dari gain loss gitu ya. Terus juga capital gain tuh apa gitu ya. Floating loss itu apa. Susah kan bahasa-bahasanya tuh. Ya itu kan bahasanya apa gitu ya. Nanti saya gunakan bahasa gini aja. Ibu suka beli emas. Suka beli emas ya. Harganya kan biasanya kalau ibu beli misalnya harganya lagi di 1.000 Bu. Terus ibu pakai nih investasikan gitu kan, ibu simpan. Nah harganya kan bisa naik dan turun ya, ya kan? Harga misalnya dia lagi naik ke 1.100 gitu ya. Terus atau dia lagi di 900. Nah, ketika ibu ternyata mau jual harga emas, ketika mau jual emasnya, datang nih ke toko emas, ternyata harganya lagi di 1.100. Ketika ibu jual, berarti ibu jadi apa? Untung, itu namanya capital gain. Nah, tapi kalau ibu nggak jual, namanya apa? Floating profit. Nah, kayak gitu. Udah tahu ada untungnya 100, tapi kan tidak dijual. Tidak dijual, jadi kan itu masih mengambang ya, masih belum tentu jadi untung ataupun jadi rugi karena ibu masih simpan. Sesimpel itu sebenarnya, sama kok. Gitu. Akhirnya nasabah dengan berbagai macam backgroundnya jadi ngerti gitu ya. Balik lagi ini kan semua soal semangat ya Mbak. Gimana caranya bisa berkomunikasi dengan lebih dari 2.000 nasabah, akhirnya dapetin 5 kali berturut-turut Best Employee of the Month. Yang aku pengen nanya sih sebenarnya apa rahasia konsistensinya nih? Sama motivasi di balik pencapaian ini sebenarnya gimana sih? Patokan saya. Just do it. Mau lagi capek tetap kerjakan, mau lagi senang tetap kerjakan, mau ragu tetap lakukan. Tapi jangan lupa abis itu dievaluasi. Apa yang masih kurang, apa yang sudah baik kita cek gitu. Karena kalau kita kerja hanya berdasarkan mood aja, kadang itu malah jadi menghambat. Jadi just do it. Lakuin aja udah gas aja gitu. Motivasi yang selalu dibawa sampai sekarang, ketemu barengan sama ribuan nasabah, edukasi di TikTok juga, di sosial media. Kalau dari Mbak Angel sendiri sebenarnya selain just do it tadi gitu ya, gimana caranya untuk tetap menjaga semangat tapi ada keseimbangan hidup yang mesti dipikirin juga? Bersyukur sih Mas. Ya karena patokan saya udah sampai sini loh gitu ya. Kita ingat lagi flashback masa lalu, perjuangannya udah segimana rupa ya, dan sekarang udah bisa sampai sini. Kenapa kita nggak bersyukur gitu ya? Kenapa kita harus masih mengungkit ataupun jadi nggak mood untuk jalani hidup gitu? Jadi keseimbangannya adalah dengan cara bersyukur, lalu juga dengan cara ya lakukan apa yang ingin dilakukan. Kita udah kerja keras, kita udah melakukan apa yang terbaik gitu ya. Kita lakukan apa yang ingin kita lakukan dari hasil kerja keras kita. Jadi kalau misalnya pengen healing ya jangan ditahan-tahan. Healing jangan tahan-tahan, tapi tetap sesuai money management. Iya benar. Tapi balik lagi, apapun yang kita lakuin kalau bisa bikin seneng kita juga. Itu makanya kenapa nasabah-nasabah tuh bilang katanya investment specialist yang mereka percaya itu biasanya investment specialist yang bekerja dengan hati. Kalau menurut Mbak Angel sendiri nih, bekerja dengan hati di dunia pasar modal tuh kayak gimana? Bekerja dengan hati tuh karena kita paham dan tahu dan punya tujuan yang tulus untuk nasabah kita. Karena kita tujuannya apa? Kita pengen nih nasabah kita juga terbantu ekonominya. Sehingga ketika kita bekerja kita punya motivasi. Kita punya tujuan
Kalau saya terus konsisten seperti ini, bisa kasih edukasi, bisa kita kasih sharing ke nasabah dari ilmu yang kita punya, dan mereka terbantu, itu kita jadi senang banget gitu. Jadi ya fokusnya adalah tulus dan punya Oke. tujuan itu. Ada kepuasan batin sendiri Ada juga ya. kepuasan batin tersendiri. Itu sih, bekerja dengan hatinya. Oke. Tadi udah sedikit cerita juga seputar pengalaman lucu, Ya. mungkin unik juga Ya. ada ya kan, mendampingi nasabah-nasabah. Ada nggak sih yang nasabah-nasabah yang akhirnya sukses trading? Cerita-cerita suksesnya ini berkat bimbingan Mbak Angel. Puji Tuhan waktu itu ada kisah haru, Mas. Oke. Kisah haru, nggak nyangka juga gitu ya, sama nasabah juga dari TikTok, benar-benar baru memulai, tiba-tiba kebetulan waktu itu lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun, tiba-tiba ngechat, say thank you karena saya sudah dilahirkan ke dunia. Saya ini terharu banget. Oke. Karena apa? Sebelum menemukan TikTok, dia curhat, ini ada chat saya gitu ya, chat dia langsung, bahwa hidupnya itu lagi berantakan. Single mother gitu ya, single parent parent, dan punya 1 anak. Pada saat itu posisinya dia untuk ngasih makan anak dan dia aja tuh dia bingung. Gitu. Masuk untuk mau mengenal saham tuh tujuannya sebenarnya hanya untuk mau ngajarin anaknya kelak. Tapi ternyata dia coba usahakan untuk belajar juga, dan alhasil dia bisa konsisten profit, mulai konsisten profit di situ. Itu sih yang membuat saya say thank you, sampai dia bilang bahwa thank you sudah dilahirkan di dunia. Itu sih, itu saya haru ya, dan disitulah yang membuat saya semakin semangat. Oh ternyata saya kerja tuh nggak cuma buat dapetin gaji ya, nggak cuma dapetin apapun itu, tapi ternyata bisa ngebantu ya, bantu orang lain. Nah itulah akhirnya menjadi motivasi saya untuk terus jalanin gitu, karena apa yang kita lakukan ternyata bisa menjadi dampak positif buat orang lain. Akhirnya jadi ketemu sama opportunity lain, dan ketemu sama kesempatan untuk membantu orang lebih banyak lagi. Menarik nih. Di luar sana mungkin masih ada calon-calon nasabahnya Mbak Angel nih. Sebelum nonton ini mungkin ragu, setelah nonton ini mungkin udah moderate nih, udah mulai nih kegugah nih. Tapi untuk calon-calon nasabah yang mungkin masih ragu untuk memulai investing atau trading, ada pesan dari Mbak Angel nggak untuk mereka supaya berani melangkah? Tapi nggak cuma berani doang, tetap bijak juga dong. Tetap bijak juga. Kembali lagi, kita harus tahu apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi jangan cuma asal nyemplung, FOMO. Belum pernah mulai trading hanya karena kata teman, ini bentar lagi ada saham yang mau IPO nih, menarik loh, jangan lupa ya, kalau bisa ya ikutan gitu ya. Ternyata abis ikutan langsung all in. Nah jangan, takutnya kaget. Ya jangan, nanti kaget. Gitu. Tapi ya kembali lagi, gali informasinya, pahami apa yang akan kita lakukan, lihat risikonya, gunakan money management yang baik. Nah ketika kita sudah paham itu semua, kita akan lebih firm atau yakin. Ya, nanti dari situ Bapak Ibu nanti akan menyesuaikan lagi gitu ya, akan menyesuaikan, oh dari pemahaman yang sudah kita pelajari, mulailah kita praktekkan gitu ya. Nanti gaya trading kita lama-lama akan mapan kok. Ya, akhirnya karena kita tahu tujuan kita tahu nanti potensi investasi kita akan kemana, itu nanti akan lebih terarah tuh untuk ngedapetin profitnya. Karena apa, kita udah paham, kita udah hitung-hitungan potensinya seperti apa gitu. Memang paling pas sebenarnya ngobrol sama Mbak Angel ya. Kalau Mbak Angel sendiri, aku penasaran deh. Sebenarnya visinya ke depan tuh apa sih? Mungkin kita boleh tanya end game-nya nih, pengen seperti apa? Kembali lagi, nggak tahu kenapa memang kalau saya tuh di TikTok agak terkenal agak galak-galak dikit. Tapi galaknya nggak tahu sih, katanya ada guru BK atau I don't know. Karena apa? Agak sedikit tegas kata mereka, karena kalau saya itu bukan tipe orang yang kalau ada yang nanya saham cuma sekedar, Ci saham A gimana ya? Nah saya suka balikin, menurut kalian analisa awalnya gimana dulu? Gitu. Yang ngajak orang berpikir dulu. Jangankan yang di TikTok, yang di grup aja, yang jadi klien saya aja nih, pasti kalau mereka jawab, Ci TP-nya di berapa ya? Ci stop loss-nya di berapa ya? Ci ini saham A bagus gak? Saya akan balikin. Saya tanya, trading plan-nya apa? Kenapa bisa mengatakan saham A ini nanya ke saya gitu? Karena tujuan saya, visi saya adalah menjadikan nasabah itu sebagai trader mandiri. Itu prinsip saya. Karena apa? Jangan pernah bergantung sama orang. Karena ketika nanti orang itu misalnya lagi nggak ada, lagi cuti, saya aja kadang cuti nggak diizinin gitu ya. Nanti mereka bingung gimana cara tradingnya.
Nanti terombang-ambing. Kayaknya visinya adalah menjadikan nasabah sebagai trader yang mandiri sehingga mereka paham bagaimana cara membuat sebuah mindset yang benar ketika trading, lalu mereka paham bagaimana membuat sebuah money management yang sesuai dan akhirnya trading plan mereka akan lebih optimal. Akhirnya jadi deh mapan trading itu fokusnya. Kuncinya di situ. Akhirnya menjadi seseorang yang mapan trading. Mbak Angel, makasih banyak ya. Thank Udah you, mau Mas Reza. diajak untuk ngobrol-ngobrol, kita curi waktunya Enggak, beberapa aduh. menit untuk ngobrol barengan sama kita. Udah mau hampir sejam nih kayaknya ya. It's okay. Kalau mau kenal lebih jauh sama Mbak Angel, mungkin buat yang tiba-tiba video ini muncul di beranda mereka atau mungkin di sosial media mereka dan akhirnya kenal sama Mbak Angel, boleh follow-follow di sosial medianya di mana nih? Boleh di TikTok di Trading Saham with Angel. Oke. Di TikTok aja? Ya. Di sosial media yang lain nggak ada? Trading Saham with Angel ya. TikTok aja kita. Oke, sama. TikTok aja ya. Ya. Jadi silakan langsung di follow untuk lebih kenal jauh sama Mbak Angel dan mungkin siapa tahu kelak bisa ikutan mapan trading. Yes, amin. Terima kasih Thank you, banyak. Mas Reza. Thank Mbak you Angel, terima kasih semuanya. banyak. Thank you. Itu dia obrolan kita barengan sama Mbak Angel. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan like, share, komen semuanya. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang, podcastnya Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Gue Reza Al-Kadri, pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Angel. Sama-sama Mas Reza. Thank you Mirai Aset.